جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan rahimnya lah kita kembali membahas pembahasan kita tentang onani, di mana sebelumnya telah dibahas tentang faktor-faktor penyebab seseorang melakukan onani. Nah, kali ini kita akan melanjutkan faktor tersebut, yakni balik dini. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa biasanya antara balik seksual dan balik mental serta balik ekonomi pada seorang remaja terdapat jarak beberapa tahun. Nah, pada jarak ini mereka akan memikul beban yang sangat banyak dan merupakan masa yang sensitif dan harus dijalaninya. Tentunya reaksi anak perempuan dan anak laki-laki pada balik dini itu sangat berbeda dan tidak sama. Nah, biasanya remaja putri merasakan ketidaknyamanan dalam balik dini dan berusaha menyembunyikannya hal ini pada orang lain. Dan pada remaja putra malah sebaliknya. Mereka menyambutnya dan mengatakannya dengan penuh kebanggaan dan penuh kesenangan kepada orang lain. Nah, sangat jelas bahwa remaja yang balik dini mempunyai banyak masalah, sebab mereka harus menjalaninya begitu sangat panjang sampai waktu yang tepat untuk menikah dan menyalurkan insting biologisnya dengan benar dan sesuai syariat. Dan dengan jarak yang lama ini mungkin saja terjadi atau terjebak pada onani. Nah, faktor selanjutnya adalah pakaian yang tak pantas. Memakai pakaian yang tidak pantas adalah salah satu dari faktor-faktor terjadinya onani. Nah, pakaian-pakaian ketat khususnya di awal balik adalah merupakan penyebab bertambahnya aliran darah di panggul. Dan dengan bertambahnya aliran darah ini di bagian panggul, maka penyebab tergeraknya alat vital dan bertambahnya kecenderungan syahwat pada remaja. Demikian juga pakaian dalam yang sangat lembut atau yang sangat kasar ini akan menyebabkan tergeraknya atau bangkitnya kecenderungan seks, juga tersedianya terjadinya onani. Nah, faktor berikutnya adalah informasi yang tidak benar dan tidak bermanfaat tentang onani. Kebanyakan remaja dikarenakan tidak mempunyai informasi yang cukup tentang masalah seks, mereka berusaha mencarinya dengan jalan apapun itu yang harus dilakukan, entah dari temannya, orang-orang dewasa, dari berbagai buku, site, dan sebagainya. Dan kebanyakan informasi yang diterima tidaklah benar dan tidak berdasar pada ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian mungkin ada faktor lain yang menyebabkan remaja terjerat untuk melakukan onani, seperti sentuhan-sentuhan tangan dari orang lain pada anggota tubuhnya, kemudian rasa penasaran yang berlebihan pada alat vitalnya, kemudian kulitnya yang sensitif yang menyebabkan gatal pada alat vital, terus menahan air seni dan kotoran di dalam waktu yang cukup lama dan sebagainya.
Nah, kemudian kita sampai pada pembahasan efek samping dari onani. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa onani adalah suatu perbuatan tidak normal dan sejenis penyimpangan dalam penyaluran kecenderungan seks. Nah, biasanya setiap penyimpangan mempunyai kerusakan dan efek samping yang mengikutinya, tidak terkecuali dengan onani ini. Onani yang secara syar'i terhitung sebagai perbuatan dosa dan maksiat serta membahayakan dan merugikan maknawiyah, juga berefek tidak baik pada mental dan jasmani. Nah, pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang efek samping onani dalam 4 dimensi, yakni dimensi jasmani, dimensi ruh, dimensi mental, dan sosial maknawiyah. Nah, dimensi yang pertama adalah merusak jasmani. Nah, untuk menjaga kerusakan-kerusakan jasmani dari onani, nah kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian yang membentuk masalah pada jasmani, yakni pada seseorang yang sudah beberapa lama terjebak pada onani, maka efek samping yang paling cepat yang dimunculkan dari perbuatan ini adalah seperti kelelahan, tidak fokus, dan lemah ingatan. Nah, yang kedua adalah dari dimensi semakin terjebak pada onani, yakni tanda-tanda berikutnya adalah seseorang yang terjebak semakin dalam pada onani, atau orang tersebut lebih lama lagi melakukan onani dari yang pertama tadi, di mana efek sampingnya terlihat lebih jelas, seperti perubahan drastis perilakunya atau akhlaknya, kemudian sensitif yang berlebihan, kemudian sakit pinggang, rambutnya rontok, lemah seksual di masa remaja, terus akan mengalami insomnia atau susah tidur. Nah, dimensi berikutnya yang ketiga yakni ketergantungan. Nah, hal ini adalah tanda-tanda dari kecanduan seseorang pada perbuatan onani, seperti rambutnya rontok atau botak, terus pandangan dan penglihatannya rabun, kemudian telinganya mendengung, terus cepat orgasme dan tanpa iradah, atau keluarnya tetesan-tetesan mani. Selanjutnya sakit di alat vital, sakit tulang ekor, dan lain sebagainya. Nah, adapun dimensi merusak ruh dan mental, yakni seperti khawatir, sensitif, menyendiri dan menyepi, stres, tidak gembira, dan tidak menikmati hidup, bahkan membenci dirinya sendiri, kemudian berakhlak buruk, cepat lelah, lemah iradah, merasa rendah dan hina, kurang percaya diri, merasa berdosa dan tersiksa nalurinya, dan sejumlah kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, kerusakan yang ketiga adalah merusak sosial. Nah, tidak ada kesesuaian, yakni tidak ada kesesuaian dalam keluarga, tidak tertarik pada pasangan untuk menikah, bahkan tidak sanggup berkomunikasi dengan pasangannya di masa yang akan datang, kemudian merasa stres, hilangnya kehormatan, kesucian, kemuliaan, dan kedudukan sosial, kemudian lambat menikah dan tidak menikmati hidup bersama pasangannya, dan selanjutnya, di mana merupakan kerusakan dan kerugian yang bersumber dari onani tersebut. Nah, kemudian dari dimensi merusak maknawi, tak ada kerusakan dan kerugian yang telah disebutkan tadi, dan tidak kalah penting dari kerusakan dan kerugian maknawi, di mana masalah ini secara agama adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, setiap manusia yang melakukan dosa maka akan terpahat di dalam hatinya. Dari Maksumin alaihissalam dikatakan bahwa hati dan ruh manusia diserupakan dengan selembar kertas putih dan bercahaya, di mana dosa setiap manusia seperti satu titik hitam yang tergores di atas kertas putih. Nah, jika seseorang menyesali perbuatan buruknya dan bertaubat, maka goresan tersebut,
yakni goresan hitam tersebut akan terhapus dan hilang. Namun, jika melanjutkan perbuatan dosanya, maka titik dan goresan hitam tersebut semakin banyak dan semakin menutupi hatinya. Nah, jika keadaannya demikian, maka tidak ada harapan untuk kembali. Pada anak remaja, onani kebanyakan muncul dalam bentuk kebiasaan dan hari demi hari semakin jauh dari Tuhan, dimana seperti noda hitam yang menutupi hati dan ruhnya. Nah, Ma'sumin alaihissalam sangat memperingatkan tentang onani dan menegaskan akan buruknya perbuatan tersebut. Rasulullah SAW berkata, seseorang yang melakukan onani akan dikutuk dan dilaknat, di mana dalam riwayat lain dikatakan bahwa pada hari kiamat Tuhan tidak akan berbicara dengan orang yang seperti itu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan sangat marah dengan perbuatan onani tersebut. Nah, kali ini sekian dulu pembahasannya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas tentang metode mengobati atau menghindari onani. Sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.